Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Muhammad Hasan Firdaus. Di video ini saya akan membahas tentang etika dalam kegiatan hitobah. Pembahasan yang pertama, apakah esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali? Esensi khotib menurut Imam Al-Ghazali yang saya pahami adalah bahwa khotib harus memiliki iman, rasa takut, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat kita dipercaya menjadi khotib di depan banyak jamaah, khotib harus tawadu syarat berkhutbah. Jangan sampai khutbah kita itu mencerminkan kesombongan diri kita. Sebab ketika khutbah disampaikan dengan tawadu, akan masuk ke kolbu audiens yang mendengarkan khutbah kita. Pembahasan selanjutnya ialah unsur-unsur etika yang ada dalam proses kegiatan khutbah Jumat yang harus dimiliki seorang khotib dan jamaah. Yang pertama, unsur-unsur etika khotib dalam khutbah Jumat diantaranya adalah: yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang agar bisa memotivasi para jamaah untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan. Yang kedua, seorang khatib sebaiknya sholat sunnah terlebih dahulu dan kemudian duduk dengan penuh wibawa. Yang ketiga, selagi duduk, maka tidak diperkenankan untuk berbincang-bincang dan menunggu waktu. Saat melangkah menuju mimbar, khatib haruslah melangkah dengan penuh rasa hormat, seolah-olah akan menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir. Yang keenam, saat berada di mimbar, khotib alangkah baiknya berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami dengan penuh konsentrasi. Yang ketujuh, lalu menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan khutbah. Yang kedelapan, kemudian duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, saat berkhutbah, seorang khotib harus menyampaikan pesan dengan penuh rasa tawadu. Yang kesepuluh, dengan penuh rasa tawadu ini, maka tidak diperkenankan untuk menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang kesebelas, seorang khotib harus merasa yakin bahwa khutbah yang ia sampaikan akan bermanfaat bagi para jamaah yang mendengarkan. Yang ke-12, setelah selesai berkhutbah, maka seorang khotib harus memberi syarat kepada jamaah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, setelah selesai berdoa, maka khotib turun dari mimbar bila muazin telah siap untuk iqomah. Yang ke-14, saat muazin telah selesai iqomah, maka khotib akan bertakbir saat jamaah sudah tenang dan tidak gaduh. Yang ke-15, jika sudah tenang, maka khotib mulai melakukan gerakan sholat dan membaca ayat Al-Quran dengan tartil yang jelas. Lalu berikutnya adalah etika mendengarkan khutbah Jumat bagi jamaah. Yang pertama, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Yang kedua, berangkat lebih awal, kemudian sebelum duduk, lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, menjawab salam dari khotib. Yang keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Yang kelima, saat khotib bersolawat, hendaknya bersolawat kembali. Yang keenam, dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika khutbah. Yang ketujuh, dilarang berbicara dan mengobrol. Yang kedelapan, dilarang bermain-main ketika khutbah. Yang kesembilan, cukup beri isyarat untuk mendiamkan jamaah yang gaduh. Yang kesepuluh, tidak perlu menjawab salam orang bersin dan membalas salaman. Yang ke-11, bila datang terlambat, tunaikan salat tahiyatul masjid. Yang ke-12, kita harus berniat untuk mengaktualisasikan pesan khotib. Yang ke-13, mengamini doa khotib. Dan pembahasan yang terakhir adalah bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan hitobah. Etika merupakan aturan tidak tertulis tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Etika harus diterapkan pada kegiatan hitobah, contohnya saat khutbah Jumat. Karena penggunaan etika yang baik terhadap jamaah membuat jamaah mendengarkan apa yang khotib sampaikan. Karena jika khutbah tidak dibarengi dengan etika, jamaah tersebut bisa saja malas mendengarkan khutbah itu. Jadi itulah urgensi dari etika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.